Bagaimana menurut Anda? Siapa sebenarnya mereka jasa-jasa konsultan hutang ini? Anda pasti sudah tahu jawabannya. Karena begitu Anda terperangkap bujuk rayu mereka ini, maka Anda akan benar-benar habis. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau membongkar satu rahasia besar tentang fakta di balik jasa-jasa pelunasan hutang. Benarkah jasa-jasa pelunasan ini bisa membantu kalian untuk melunasi hutang kalian atau untuk menyelesaikan masalah hutang kalian? Kita akan lihat. Jadi, untuk informasi, untuk kalian ketahui, ada beberapa jasa konsultan hutang yang mengaku bisa melunasi hutang pinjol kalian. Seperti Dolphin, Amalan, Bisa Lunas, Flynn, Infinity ID, dan lain-lainnya. Ada banyak jasa-jasa konsultan hutang. Mereka-mereka ini sangat gencar sekali menawarkan bantuan untuk mendampingi kalian galbay, untuk membantu kalian, untuk menolong kalian. Bahkan mereka menjanjikan bisa menyelesaikan masalah hutang kalian. Bukan hanya di situ. Bahkan mereka menjanjikan bisa melunasi hutang kalian. Tapi dengan meminta fee sekitar 30% dari total hutang yang kalian punya. Enak juga ya. Bayangkan kalau seumpamanya nasabah itu punya hutang 100 juta, lalu kemudian mereka minta fee 30%, yaitu 30 juta, mereka dapat duit 30 juta. Ya. Mereka-mereka ini sering komen di video-video edukasi galbay. Tujuannya adalah untuk mengelabui korbannya. Seolah-olah mereka pernah mengalami galbay pinjol dan pernah dibantu oleh seseorang yang bisa menyelesaikan permasalahan hutang mereka ketika mereka terjerat pinjol dulu. Jadi seolah-olah ada yang benar-benar bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalah hutang-hutang mereka ini, bahkan bisa melunasinya. Jadi mereka sengaja berkomentar di video-video tersebut untuk mengajak para galbay pinjol ini mengkonsultasikan hutang kepada mereka. Nah, ketika ada yang bertanya dan merespon, maka mereka ini akan menyuruh DM atau ngajak DM supaya calon korbannya ini bisa digiring ke penipuan konsultan jasa hutang tersebut. Jadi setelah Anda DM nanti mereka akan bersaksi, mengarang cerita seolah-olah mereka dulu mengalami kesulitan yang sangat sulit dan dibantu oleh jasa konsultan hutang dan akhirnya hutangnya selesai. Padahal itu hanyalah tipuan. Benarkah mereka bisa membantu menyelesaikan masalah hutang? Adakah yang berhasil mereka bantu? Ataukah mereka ini hanya penipu yang berkedok jasa konsultan hutang? Mungkin bagi kalian yang baru saja gagal bayar, kalian bisa saja tertarik dengan janji-janji manis mereka yang dibumbui dengan kesaksian-kesaksian bohong dari beberapa orang yang sengaja dibayar untuk bersaksi dusta tentang mereka, untuk mempengaruhi Anda seolah-olah mereka pernah dibantu dan benar-benar bisa menyelesaikan hutang mereka. Hampir semua nasabah yang baru galbay itu tidak tahu betapa bahayanya menggunakan jasa-jasa pelunasan hutang ini. Karena selain data-data kalian bisa mereka pergunakan atau mereka salah gunakan, seperti diperjualbelikan, bahkan dipakai untuk meminjam lagi ke pinjol lain lalu duitnya mereka ambil, atau bahkan dipakai untuk melakukan kejahatan lain, uang kalian juga bisa mereka kuras. Karena begitu kalian tertarik, mereka akan menyuruh Anda untuk menandatangani surat-surat perjanjian yang mengikat Anda kepada mereka dan membuat Anda benar-benar terjebak ke dalam permainan mereka dan Anda tidak akan bisa keluar dari permainan-permainan mereka tersebut. Dengan perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang telah Anda tandatangani di perjanjian tadi, uang kalian juga akan mereka kuras. Selain itu, data-data yang kalian berikan, karena mereka akan minta data-data itu ya. Data-data yang kalian berikan itu tadi, ternyata bisa mereka pakai untuk menekan balik Anda di lain waktu nanti ketika Anda sudah putuskan hubungan atau tidak mau lagi melanjutkan jasa yang mereka tawarkan untuk mengkonsultasikan hutang Anda kepada mereka. Anda tahu, sebenarnya yang paling parah di balik itu semua adalah ternyata mereka ini, jasa-jasa konsultan hutang ini adalah pihak ketiga penagihan, yaitu jasa penagihan eksternal. Bayangkan data Anda sudah mereka kumpulkan,
Lalu nanti Anda akan diserang balik oleh mereka dengan memakai data Anda sendiri. Anda paham pihak ketiga? Pihak ketiga itu adalah mereka yang ternyata bekerja sama dengan pinjol-pinjol untuk melakukan penagihan kepada nasabah-nasabah yang gagal bayar. Nah, ketika Anda tidak sanggup lagi untuk terus membayar jasa mereka, Anda memutuskan kerjasama dengan mereka, artinya Anda tidak mau lagi untuk melanjutkan kerjasama dengan mereka, maka pada saat itu juga mereka akan berbalik 180 derajat untuk menghantam Anda. Karena ternyata mereka ini akan menghubungi pinjol-pinjol tadi yang sudah Anda gagal bayarkan. Mereka akan menawarkan jasa ke pinjol-pinjol ini untuk menagihkan hutang ke Anda. Anda tahu pinjol-pinjol yang punya nasabah bandel, biasanya mereka ini akan memakai jasa pihak ketiga eksternal. Itulah mereka ini. Maka para jasa konsultan ini tadi akan melakukan penagihan kepada Anda dengan mengirimkan orang lain. Karena data-data Anda sudah ada di tangan mereka, di tangan para jasa-jasa konsultan ini tadi. Mereka sudah memegang semua rahasia Anda dan data-data Anda dan ketakutan-ketakutan Anda. Hal-hal yang Anda takutkan, termasuk semua rahasia-rahasia Anda, sudah mereka pegang. Dan itulah yang mereka kumpulkan, yang mereka minta dari Anda ketika Anda menjalin kerjasama tadi dengan mereka. Dan Anda memberikan semua itu karena Anda tidak curiga. Itulah yang akan mereka pakai untuk menyerang Anda. Karena Anda sudah ada dalam genggaman mereka dengan Anda menjadikan mereka sebagai konsultan hutang Anda selama ini. Dan selama itu pula mereka mengumpulkan semua informasi tentang Anda. Selain data-data Anda bisa mereka salah gunakan, uang Anda juga mereka ambil dengan membayar jasa mereka sekitar 30% atau bahkan lebih dari 30% dari total hutang Anda. Kemudian mereka juga sudah tahu di pinjol-pinjol mana saja Anda berhutang. Bayangkan betapa ruginya Anda. Mereka tinggal menghubungi pinjol-pinjol tersebut, lalu kemudian pinjol tersebut mau kerjasama dengan mereka, lalu mereka akan mengirimkan orang lain untuk menagih hutang kepada Anda, karena data-data Anda sudah mereka pegang. Dengan data dan rahasia Anda yang sudah mereka pegang tadi itu akan sangat memudahkan langkah mereka untuk menghantam Anda, karena mereka sudah pegang semua rahasia Anda. Karena ketika Anda menggunakan jasa mereka tadi itu, tentu saja segala sesuatu mengenai hutang Anda, pasti mereka sudah kumpulkan informasinya dengan menanyai Anda. Maka habislah Anda saat itu juga. Ini saya mau tunjukkan bukti-bukti dan fakta-fakta tentang mereka kepada teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau katakan dulu kepada teman-teman yang belum sanggup untuk memulai galbay, yang masih takut, yang masih stres terhadap teroran para debt collector pinjol, supaya kalian tidak tergiur dengan jasa-jasa penipuan seperti ini. Karena kalian ketakutan, karena kalian pingin hutangnya segera lunas, karena kalian tidak mau lagi diteror oleh para debt collector pinjol, akhirnya kalian gabung dengan mereka ini. Ternyata para jasa konsultan hutang ini tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menyemangati Anda. Dan mereka hanya seolah-olah bisa membantu Anda meringankan teroran dari para debt collector pinjol. Sebenarnya tidak ada. Jadi bagi kalian yang belum berani, yang masih takut-takut, yang masih stres dengan teroran para debt collector pinjol, yang tidak tahu dari mana memulai galbay pinjol, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Karena di grup ini kalian akan dibimbing langsung oleh teman-teman kalian yang sudah lebih dulu punya pengalaman galbay di berbagai pinjol. Dan kalian akan berkumpul bersama teman-teman kalian yang senasib dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang sudah pernah galbay di beberapa pinjol. Sehingga kalian bisa saling support, saling mendukung, saling memahami satu sama lain, saling berbagi informasi, dan saling menguatkan satu sama lain. Karena memang kalian senasib dan kalian bisa saling menguatkan, saling berbagi tips-tips cara galbay yang aman. Yang mau bergabung silahkan gabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita mengenai betapa jahatnya para konsultan jasa lunas hutang ini. Mereka ini lebih dari sekedar hanya menipu Anda, hanya memanfaatkan Anda. Mereka ini benar-benar jahat sekali. Saya akan menunjukkan beberapa fakta tersembunyi kepada Anda. Ini adalah percakapan saya dengan salah seorang yang pernah menjadi korban mereka. Sebenarnya ada banyak yang seperti ini yang curhat ke saya. Sudah lebih dari 100, sudah ratusan bahkan korban-korban yang seperti ini. Bahkan lebih parah dari sini banyak. Bahkan ada yang sampai stres. Jadi dia bukan hanya dikejar oleh para debt collector pinjol. Mereka-mereka ini juga jasa-jasa konsultan hutang ini malah mengejar dan meneror dia.
Anda lihat di sebelah kiri saya ini adalah curhatan salah seorang nasabah Galbay yang memakai jasa konsultan hutang. Dia diancam dengan dikirimi berbagai macam perjanjian yang pernah mereka sepakati dulu dan tanda tangani dulu. Jadi ketika Anda tergiur dengan jasa-jasa mereka ini, Anda akan disuruh untuk menandatangani beberapa perjanjian yang tanpa Anda sadari itu akan mengikat Anda selamanya untuk bekerja sama dengan mereka. Uang Anda akan keluar terus untuk membayar mereka sampai uang Anda benar-benar habis. Katanya kalau nasabah tidak mau meneruskan perjanjian yang mereka sepakati tersebut, maka nasabahnya akan dilaporkan. Nah, dibuatlah atau dibumbuhilah di situ berbagai macam ancaman dengan berbagai macam pasal-pasal dalam kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka buat dengan Anda. Yang semuanya itu hanyalah bohongan-bohongan. Pasal-pasal tersebut sengaja dihubung-hubungkan dengan perjanjian yang sudah mereka sepakati dengan Anda. Padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Karena mereka sendiri penipu, mereka sendiri adalah orang yang memanfaatkan ketidaktahuan Anda untuk mengambil uang Anda, untuk memojokkan Anda. Bagaimana mereka mau mempidanakan Anda? Coba, mereka sendiri melanggar undang-undang. Nah, setelah mengirimkan semua berkas-berkas perjanjian tadi itu lewat WA, si nasabahnya pun ketakutan dan bertanya kepada saya. Kebetulan nasabah ini sudah gabung di grup WA dan Facebook P3N Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara baru 3 hari sebenarnya. Tapi dalam 3 hari mentalnya sudah cukup kuat. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak memakai juga jasa-jasa konsultan hutang yang memeras dia ini. Kita baca WA-nya. Izin bertanya bang, kira-kira kalau dilanggar risikonya apa ya? Lalu kemudian saya jawab, nggak ada risikonya. Justru ini bisa dilaporkan sebagai tindak pemaksaan atau pemerasan. Bahkan ini bisa dilaporkan sebagai tindak penipuan. Ini bisa dilaporkan, ya. Justru jasa-jasa penipuan seperti mereka inilah yang mau dilaporkan oleh Ketua AFI kemarin. Yang dimana mereka ini membuat grup-grup Galbay untuk menggiring para korbannya dan calon korbannya supaya mau Galbay dengan bantuan atau jasa-jasa mereka di grup-grup Galbay. Grup-grup Galbay mereka inilah yang menyesatkan nasabah-nasabah, yang mengajak nasabah-nasabah untuk gagal bayar dengan sengaja. Bukan karena keadaan situasi dan kondisi, tapi dengan sengaja supaya mereka bisa mengambil keuntungan dari nasabah-nasabah ini. Dengan menipu nasabah ini, mereka bisa melunaskan hutang katanya hanya dengan 30% membayar ke mereka. Dan hutang lunas di sana. Nggak ada. Tidak ada. Mereka ini tidak memberikan edukasi yang baik kepada nasabah. Mereka justru menyesatkan nasabah dan mereka mengambil keuntungan dari kurangnya pengalaman atau pemahaman atau pengetahuan si nasabah tentang hutang piutang. Kita baca selanjutnya. Baik bang, terima kasih. Semoga bisa membantu banyak orang di luar sana. Lalu kemudian saya katakan, amin. Mereka ini nggak ada otak. Nasabah yang sudah susah justru ditambah susah lagi dengan cara pembodohan-pembodohan mereka ini. Mereka ini memaksa, bahkan ada yang mengancam-ngancam nasabah Galbay yang sudah sempat tertipu menandatangani kontrak dengan mereka. Yang membuat nasabah bertambah stres. Ini mereka ini lebih kejam daripada pinjol sebenarnya. Lebih kejam daripada debt collector pinjol. Lalu si ibu itu menjawab, iya memang benar bang. Katanya suruh lapor mereka kalau ada teror. Tapi ketika ada teror, kalau kita lapor ke mereka, mereka jawabnya cuman baik mbak, ya baik kak, cuman gitu doang. Tapi tidak ada tindakan lanjutannya, ya kan? Nah, mending Galbay mandiri, nggak keluar uang. Terus kemudian saya jawab, nggak usah diteruskan, cuekin aja. Kalau ngotot bilang saja, saya akan angkat dan viralkan mereka. Baik bang, semenjak gabung di grup, saya sudah nggak pernah chat lagi ke mereka. Maksudnya sudah saya arsipkan bang. Ya, jadi begini teman-teman. Dengan memakai jasa-jasa konsultan seperti ini contohnya nasabah ini ya, Anda tidak akan menyelesaikan masalah. Justru Anda akan menambah banyak masalah kepada Anda sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, justru mereka ini akan memanfaatkan Anda sehabis-habisnya. Menipu Anda sehabis-habisnya sampai uang Anda benar-benar habis. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, data Anda mereka pakai untuk disalahgunakan. Bisa saja mereka memakai data Anda untuk meminjam ke tempat lain dan sudah ada yang terjadi, ya, sudah ada kejadian, atau bahkan data Anda diperjualbelikan mereka.
Yang kedua, mereka meminta fee atau bayaran kepada Anda sekitar 30% sampai 40% dari total hutang Anda. Kalau Anda tidak mau membayar atau tidak mau melunasi perjanjian tersebut sesuai tenggang waktu yang telah disepakati, maka Anda akan diteror balik oleh mereka ini, bahkan lebih kejam dari teroran para debt collector pinjol. Tadi sudah saya tunjukkan ya, itu adalah ancaman-ancaman mereka yang katanya nasabah ini akan dipidanakan karena dianggap telah merugikan mereka karena telah membatalkan perjanjian kerjasama secara sepihak. Bayangkan betapa sulitnya nasabah-nasabah yang sudah susah mereka susahkan lagi. Logikanya saja, kalau Anda punya duit 30% dari hutang Anda, contoh hutang Anda 100 juta, Anda bayar mereka 30 juta. Buat apa Anda memakai jasa-jasa mereka yang tidak ngapa-ngapain, yang justru akan membuat Anda pusing, dan justru data-data Anda akan mereka pakai lagi, mereka salah gunakan. Mending uangnya Anda pakai untuk modal usaha, lalu hasil usahanya bisa Anda pergunakan untuk mencicil hutangnya. Logikanya begitu, ya kan? Kemudian, mereka ini tidak punya kuasa apa-apa. Masakan mereka ini bisa mengatur pinjol yang punya duit, bisa mengacak-acak perusahaan orang, uang orang dipakai lalu mereka perintahkan perusahaannya untuk menghapus hutang di sana, atau mereka bisa masuk ke internal data perusahaan lalu menghapus hutang Anda di sana, data perusahaan bisa mereka atur. Tidak ada, ya, tidak ada yang seperti itu. Itu perusahaan orang lain loh. Mereka tidak punya akses ke sana. Itu tidak masuk akal sebenarnya kalau Anda pikirkan secara matang. Tidak mungkin mereka bisa melakukan itu. Kalau mereka bisa melakukan itu, tentu mereka sudah akan memakai saudara mereka atau keluarga mereka, data-datanya mereka pakai, lalu mereka pinjam sendiri. Dan kalau bisa seperti itu, tentu mereka sudah akan pakai data mereka sendiri untuk meminjam di pinjol tersebut, lalu kemudian mereka akan galbaikan sendiri, atau akan hapus data mereka sendiri supaya hutang-hutang mereka di sana tidak terdeteksi. Jadi semua ini adalah penipuan. Selanjutnya adalah mereka akan mengorek semua informasi dari Anda ketika Anda menyetujui atau menyepakati kerjasama dengan mereka. Dan ketika Anda memutuskan kerjasama, artinya Anda tidak mau lagi bekerja sama, tidak mau lagi memakai jasa-jasa mereka ini, maka mereka akan balik menakut-nakuti Anda. Maka pada saat itu juga mereka akan balik meneror Anda, menakut-nakuti Anda dengan mengatakan bahwa jika diputuskan perjanjian dengan mereka, mereka akan menuntut Anda karena Anda telah menandatangani surat kesepakatan kerjasama dan dianggap merugikan mereka dengan memutuskan kontrak secara sepihak dengan mereka. Dan kalau Anda benar-benar memutuskan kerjasama dengan mereka, tidak mau lagi kerjasama dengan mereka, maka mereka akan menghubungi semua pinjol-pinjol yang Anda gagal bayarkan tadi itu. Mereka akan menawarkan jasa untuk menagihkan hutang-hutang Anda karena mereka sudah pegang semua data-data Anda tadi. Mereka akan menghantam Anda dengan kelemahan-kelemahan dan data-data Anda yang sudah mereka pegang tadi. Mereka akan mengirim orang lain untuk meneror Anda, untuk mengintimidasi Anda, untuk mengancam-ancam Anda dengan memakai data-data dan semua rahasia-rahasia yang sudah mereka pegang tadi itu. Itu yang akan terjadi kepada Anda. Ini Anda lihat chatan ini. Itu adalah chatan terakhir dengan pihak Dolphin. Waktu saya masih bekerja di salah satu finance. Lihat tanggal, bulan, dan tahunnya. Waktu itu saya bekerja di finance dan saya mengadakan kerjasama juga dengan mereka dalam menawarkan pinjaman. Lihat balasan otomatis mereka. Mereka adalah layanan manajemen hutang. Bagaimana menurut Anda? Siapa sebenarnya mereka jasa-jasa konsultan hutang ini? Anda pasti sudah tahu jawabannya. Semoga Anda tidak pernah terperangkap bujuk rayu mereka ini, karena begitu Anda terperangkap bujuk rayu mereka ini, maka Anda akan benar-benar habis. Sudah terlalu banyak korban mereka ini. Kasihan sekali nasib para korban-korban mereka ini. Jangan sampai Anda yang selanjutnya, ya. Oke, semoga bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.